Contoh, hari ini kenapa judi itu semakin merajalela? Kenapa minum-minuman yang dilarang oleh Allah itu semakin bertambah terus-menerus? Bahkan yang mati ada 13 orang, ada yang 10 orang dan seterusnya. Itu berulang-ulang kejadian seperti itu. Kemudian judi pada saat ini, Masya Allah, sangat dahsyat sekali. Mulai dari kalangan bawah sampai para pejabat, mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, dari kalangan orang-orang yang tidak mengerti ataupun orang yang sudah pintar, mereka masuk dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di awal tahun baru Hijriah. Kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di bulan dilipat gandakan amal ibadah kita, kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berusaha sekuat tenaga untuk kiranya selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtisalul awamirihi wajtinabun nawahi, mengikuti perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Semoga usaha upaya yang telah dan akan kita lakukan ini menghantarkan kepada kita semua, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua tuntutan syariat Islam itu adalah memerlukan sebuah power agar supaya bisa merealisasikan, mengoptimalkan apa yang telah kita pahami bersama. Power yang dimaksud ini adalah derajat ketinggian keimanan serta keilmuan yang kita miliki. Sebab jika kita memiliki ketinggian derajat yang sangat luas dan tinggi, itu akan lebih mudah kita melaksanakan, menjalankan perintah Allah itu. Jika tidak atau sebaliknya, maka sudah barang tentu apa yang kita kerjakan itu akan menjadi setengah-setengah, alias tidak ada keyakinan, tidak ada kemantapan dalam dirinya, yang pada akhirnya adalah hanyalah mengikuti hawa nafsu kita saja, bukan menjalankan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan menjalankan atas dasar yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika hal ini tidak kita bisa merubahnya dan tidak ada perubahan pada dirinya, sungguh adalah kerugian yang besar yang akan didapat nantinya setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau saja kita paham tentang akidah, tentang keimanan, tentang keyakinan itu, pastinya kita
akan terus dari waktu ke waktu, detik ke detik adalah untuk terus melakukan kebaikan, dan kebaikan itu tidak ada lain tujuannya hanyalah untuk ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab ketika kita tidak dibentengi ilmu pengetahuan, baik ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain, maka apapun yang kita lakukan itu akan kadang bertambah, kadang berkurang gitu. Sementara al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah mengingatkan kepada kita, jaddidu imanakum, gitu. Perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Fa'aksiru bila ilaha illallah. Perbanyaklah untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Belajar tentang kalimat tauhid butuh waktu yang cukup agar supaya kita memahami baik secara bacaan dengan bacaan yang benar. Karena banyak orang membaca kalimat la ilaha illallah kadang-kadang dirubah. Misalnya mengucapkannya menjadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tentu ketambahan hamzah. Ada yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini secara syariat tidak benar. Ini secara bacaan Al-Quran tidak benar. Sementara kita diajari bagaimana cara membaca yang baik dan benar itu. Oleh karena itu, saya katakan itulah butuh waktu yang cukup untuk bisa memahami kalimat tauhid itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi melihat situasi kondisi pada saat ini, ternyata kita ini semakin jauh dari Al-Quran. Kita ini semakin berkurang membaca Al-Quran karena banyaknya permainan-permainan yang indah di hadapan kita. Bukan hanya sekedar membacanya, bahkan tambah semakin sedikit ketika kita untuk mengkaji, mengaji, memahami daripada Al-Quran. Sebab inilah maka kemudian akan menjadi imannya semakin jauh, imannya semakin merosot, imannya semakin berkurang. Lebih-lebih ia diatur oleh nafsunya sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengingatkan kepada kita di surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Ini kurang lebih artinya, aku bukanlah tidak memperdulikan atas kesalahanku. Wa ma ubarri'u nafsi, aku bukan tidak mampu untuk menjalankan kesalahan itu. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itulah yang selalu mendorong pada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah, nafsu yang mendapatkan hidayah dari Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang perlu kita pada hari ini, mari kita berusaha bagaimana caranya bisa selalu membaca Al-Quran dengan memahami arti yang kita baca. Contoh, hari ini kenapa judi itu semakin merajalela?
kenapa minum-minuman yang dilarang oleh Allah itu semakin bertambah terus-menerus. Bahkan yang mati ada 13 orang, ada yang 10 orang dan seterusnya. Itu berulang-ulang kejadian seperti itu. Kemudian judi pada saat ini, Masya Allah, sangat dahsyat sekali. Mulai dari kalangan bawah sampai para pejabat, mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, dari kalangan orang-orang yang tidak mengerti ataupun orang yang sudah pintar, mereka masuk dalam kelompok ini. Bahkan tercatat dan itu semuanya ada. Dan tidak sedikit harta yang ia dikeluarkan untuk perjudian, yaitu judi online itu. Hampir miliar triliunan yang dilakukan oleh anak bangsa yang itu padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam muqaddimah khutbah tadi Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Sesungguhnya khamr dan judi itu serta al-ansab, persembahan untuk berhala, kemudian al-azlam, perjudian yang menggunakan anak panah, itu adalah min amalis syaitan, itu termasuk pekerjaan setan. Fastaribuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Artinya ma'asyiral muslimin, kita ketika tidak mengetahuinya, kita ketika tidak memahaminya, kemudian sudah paham melanggarnya, pasti bukan kebahagiaan yang akan didapat, kesedihan yang akan diperolehnya. Berapa banyak perceraian hari ini, bahkan ribuan, karena akibat daripada perjudian tersebut. Bahkan ada yang suaminya dibakar, ada istrinya yang dianiaya, ada orang tuanya yang dianiaya dan seterusnya. Dan ada pula yang gantung diri karena judi online itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ingin hidup bahagia dunia akhiratnya, maka jalankan perintah Allah. Jangan berharap ingin cepat kaya tanpa bekerja. Jangan berharap punya kekayaan yang melimpah tapi dengan bermain judi online ataupun yang lainnya yang senada dan seirama dengan judi tersebut. Tidak ada keuntungannya. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat berikutnya dari ayat pertama, yaitu 90 dan 91, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuridus syaitana ayyuqi'a, sesungguhnya setan itu menginginkan kepada kalian semua agar terjadi ayyuqi'a al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian gitu, fil khamri wal maisir, karena khamr dan judi itu, wa yasuddakum an dzikrillah, serta menjauhkan kalian daripada ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan menjauhkan dari kalian untuk menjalankan perintah Allah berupa salat itu. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti? Nah, inilah ma'asyiral muslimin, kita yang masih diberi kesempatan dan diberi waktu oleh Allah menikmati alam ini. Jika kita selamat dari itu, mari kita ingatkan keluarga kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, diberitahu, dicegah dengan berbagai jalan cara agar supaya mereka terhindar, mumpung belum penyesalan terjadi pada dirinya. Hal ini ma'asyiral muslimin, jika tidak ada kepedulian kita yang sadar, jika tidak ada kemauan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar,
maka bukannya perjudian ini semakin hilang, tapi akan semakin semarak dan terus semarak. Dan ketika itu terus terjadi, maka barangkali anak cucu kita mengira hal ini hal yang biasa, mengira hal ini tidak apa-apa, mengira ini sudah yang dilakukan oleh orang tua kita, nenek moyang kita, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari terus kita tidak ada henti-hentinya berusaha, berikhtiar. Jika semuanya tidak bisa, maka berdoalah, memohonlah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah di kala tengah malam untuk agar supaya hal ini lenyap ataupun terkurangi, minimal keluarga kita masing-masing terhindar dari perjudian yang sangat merugikan dunia dan akhirat. Sementara di sisi lain, Allah itu menyuruh kita untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Jangan jadi pengangguran, jangan jadi orang yang bergaya sok banyak uangnya dan seterusnya. Kita terus berikhtiar, karena ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Jika selesai melakukan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mencari maisha, mencari harta, mencari kekayaan, mencari rezeki dari Allah yang telah dihamparkannya itu. Ini yang harus kita lakukan. Sementara setelah kita berikhtiar melakukannya, tentu kita setelah itu berpasrah kepada Allah, karena masing-masing dari rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak sama. Ada sama-sama penjual ayam, tapi yang satu bisa beli mobil, yang satu mobilnya malah terjual. Ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang memberikan rezeki dan mengaturnya itu. Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Itu kata Allah. Jadi apapun kul katakan Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah telah menghamparkan, memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki min ibadi, dari hamba-hambanya itu. Serta Allah pula wa yaqdirulah yang menentukannya. Apapun yang kalian dapat hari ini, inilah ketentuan Allah yang harus kita terima. Yang jelas, ketika kita mendapat banyak maka bersyukurlah. Ketika kita mendapat sedikit, bersyukurlah. Karena hidup ini bukan milik kita. Hidup ini adalah milik Allah. Hidup ini diatur oleh Yang Maha Pengatur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang yang tidak paham hal ini, maka dikatakan itu aqbahul jahalah. Aqbahul jahalah, orang yang sangat terpuruk kebodohannya, yaitu al-jahalatul insan bil malikid dayan. Orang yang bodoh, tidak ngerti tentang kepada siapa sebenarnya pengatur hidup ini, siapa yang memiliki alam ini, siapa yang berhak mengatur hidup ini. Wa bi ahkamil Quran. Dan orang yang terpuruk kebodohannya itu adalah orang yang tidak mau mempelajari tentang hukum-hukum Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana cara hidup supaya tentram, bagaimana supaya hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita sudah tahu dan paham, kenapa harus berjudi? Kata Allah, lanjutan dari penjelasan ayat ini, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Bahkan mengganti itu tidak ada batasannya, karena Allah adalah pemilik rezeki, pembagi rezeki sesuai yang dikehendaki oleh Allah.
Ketika kita mau saja berinfak, berbagi, pasti akan semakin bertambah, kata Allah. Dan sekarang, maukah kita, yakinkah kita akan penjelasan Allah ini, ataukah kita masih hanya ingin mengikuti langkah-langkah syaitan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah? Ataukah kita sudah memang dikuasai oleh syaitan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, istahwadha alaihimus syaitan wa ansahum dzikrallah. Mereka itu telah dikuasai oleh syaitan, maka mereka lupa zikir kepada Allah. Mereka tidak ingat lagi harus apa yang dilakukan sebenarnya dalam kehidupan dunia ini. Mereka sudah tak peduli harus bagaimana hidup di dunia. Sudah tidak mempedulikan itu apa memberikan manfaat atau merugikan bagi orang lain. Sama sekali ya sudah tidak memperhatikannya. Itu katalah ulaika hizbus syaitan. Orang yang seperti itu adalah kelompok orang yang masuk dalam golongan grupnya, partainya setan. Kemudian orang yang seperti itu sungguh akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Akhirnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus kita berusaha, berupaya untuk bisa jangan jadi orang yang tidak paham atau melakukan kemaksiatan berupa perjudian yang mengakibatkan kerugian pada dirinya dan juga kepada orang lain, bahkan menimbulkan permusuhan. Bagaimana seorang bapak yang gantung diri kemudian berwasiat, di catatannya, di kertasnya dikatakan, tolong bayarkan hutang saya dan ambil apa yang telah digadaikan sertifikat rumahnya itu. Masya Allah, ini sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat mengerikan jika hal ini terjadi pada diri kita. Alhamdulillah, semua ini sebagai penjelasan. Perlu kita membacanya, baca ayat-ayat qauliyah Al-Quran, baca juga ayat-ayat kauniyah, yaitu peristiwa yang terjadi. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, kita akan menjadi orang yang bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat ketika kita mempunyai derajat keimanan yang sangat tinggi. Dan kebalikannya, sebagaimana kita ketika menuruti nafsunya atau tidak paham dalam hal ini, tentu akan merugikan kita baik di dunia, lebih-lebih kelak ketika sudah menghadap Allah. Akhirnya mari kita di tahun baru Hijriah ini muhasabah pada diri kita masing-masing. Jika kita termasuk orang-orang yang bisa terus berlomba-lomba melakukan kebaikan itu, bersyukurlah, menangislah, pahamilah bahwa inilah inayah, inilah hidayah, inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hari ini masih belum berubah, mari ketika kita melihat diri kita, melihat saudara kita, ingatkan, ajak mereka, pedulilah kepada orang lain, terutama saat ini saudara-saudara kita yang di Palestina, sudah puluhan ribu ma'asyiral muslimin yang terbunuh, yang mestinya anak-anak harus hidup bahagia di masa mendatang. Mereka telah kena bom terus bertubi-tubi, hampir tidak ada hentinya. Siapa yang bisa menghentikannya? Kita tidak mampu dan kekuatan untuk menolongnya, kita tidak bisa menyumbangnya. Hanya kita menangislah kepada Allah supaya mereka itu, para mujahid itu, diberi kekuatan oleh Allah. Mereka yang telah gugur itu mudah-mudahan termasuk min ahlil jannah. Mudah-mudahan ia dimasukkan ke dalam surganya. Hidup tidak bahagia di dunia, mudah-mudahan di akhirnya menjadi kebahagiaan baginya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan bawa hikmah dan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu man sadatina dawil qadril alim Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'ad-din. Allahumma taqabbal minna a'malana waktub jami'a hasanatina waghfir dunubana wamhu akhta'ana wa tajawaz an sayyi'atina. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Sattar. Nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan